Ini dia. Kelihatan nggak? Bentar, belum. Ya, kelihatan. Ini mana ini Om? Ini Australia, situs. Iya. Ini unitnya bukan yang kayak unit yang kita bisa beli di Indonesia kayaknya ya. Kayaknya ada sih. Ada nih yang Chris, tuh. punya kayak gini. Sampai 7, ya ada sih. Wow. Nih, kalau yang ini sih gue tahu. Nih, lu tahu nggak nih yang ini? Pernah buka nggak kalian? Belum. Itu modelnya situsnya EOB apa Revolve gitu ya? Iya, ini Red Wolf. Terus satu lagi apa yang bukan Red Wolf tuh? Aduh. EOB apa BGC? WGC ya? BGC. Tes masuk curang nggak nih? WGC Shop. Kayaknya berat nih. Apa sinyal gue yang belek? Masuk curang nggak? Masuk kok suaranya. Oke. Oh, nih. Ini Om, ini yang inisial Nuk nih Om Fauzan Kiata itu bukan sih? Jan. Ya. Itu tuh. Ada Om Radit nanyain, Bro Radit nanyain tuh. Gimana Om? Inisial Nuk nih Om Nuk. Fauzan Kiata Iya, bukan tuh? Nuk gua. Oh. Nama aslinya Fauzan Gianta. Nuk, nama channel YouTube-nya Nuk Airsoft. Oh. Salam kenal Om. Saya Radit Om dari Jogja. Salam kenal. Hah? Om Radit di Jogja? Jogja saya Om. Gue kirain di Jakarta loh. Bukan ya. Om Radit yang udah kenal belum di Facebook ya sama saya ya? Udah Om. Facebook kan Radit Om. Oh, yang Radit. Ah. Ya. Jan. Coba Jan. Diterangin dulu ke kita karena gue jujur gue kirain yang lu kirim itu kan siapa namanya Australian si Gel Blasternya emang ternyata udah di sana, maksudnya udah digrafir duluan dan ternyata itu baru digrafir kali ini gitu ya, tahun ini. Iya, baru. Jadi kayak di Jakarta awal grafir tuh pemutihan, nah kayak gitu. Sebelumnya itu memang nggak ada penggrafiran. Itu ada situs yang gua share, belum gua share linknya ya. Di belum, Facebook lu sih cuma ada share linknya. foto. Jadi itu ternyata resmi dari klub airsoft di sana gitu. Kayak mungkin kalau kita kan ada Abu atau Purgasi atau apa namanya, ya itulah organisasi kita. Jadi di luar sana itu situs yang lu dapet itu resmi dari Australia dan memang udah pasti bakal digrafir semua. Ya kalau dari pertama gue dapet tuh dari fanpage-nya kepolisian Australia Selatan. Oke. South Australia. Itu katanya di situ mulai pertanggal 8 sampai 17 Oktober kalau nggak salah itu gel blaster harus ada lisensinya. Dan di kayak posternya itu katanya memiliki gel blaster sama dengan memiliki firearms. Jadi harus ada lisensinya gitu. Buset. Sebenarnya di kita kan belum ya? Di kita untuk Gel Blaster masuk nggak? Gel blaster belum sih. Sampai sekarang belum gel blaster. Belum disuruh. Airsoft aja sama paintball. Kalau di undang-undang tuh airsoft, paintball sama senjata api nggak masalah. Gue nggak tahu kalau airgun itu gimana gitu. Jadi si Gel Blaster itu belum.
Kalau di Australia Hmm. itu yang lu tahu si airsoft itu digrafir nggak? Tahu gue sih enggak ya, kayaknya sih enggak ya. Jadi, jadi dia menggrafirkan si Gel Blasternya daripada si airsoftnya ya. Nah itu gue apa namanya, gue baru tahu apa info tentang gel blaster aja. Kalau airsoft gue memang nggak tahu sih digrafir atau Hmm, enggak. itu yang kan lu masuk waktu itu pernah diundang ke komunitas apa namanya Gel Blaster Indonesia. Pernah ya waktu itu diundang kan? Apa Speed Eh, Kibi waktu itu yang dulu dimasukin? KB deh, Oh, bukan itu gel blaster ini. bukan anak-anak Gel Blaster berarti ya? Bukan, bukan. Hmm, harusnya kita undang orang yang emang di dunia Gel Blaster ya. Emang harus ada narasumber kalau gue bilang. Cuman ini di grup Kayak Airsoft yang kita nih si Om yang lain kayaknya lagi masih pada kerja jadinya belum bisa join iya. ini. Sebenarnya kalau makin rame apa Zoomcast-nya ini bakal lebih seru ya. Kalau Om Radit mungkin ada Iya. eh, informasi tentang grafir-grafiran nggak gitu, baik di luar atau di dalam negeri. Kalau kalau setahu ya, kalau airsoft di Australia itu bukannya di Banet ya. Yang Gue baru nggak tahu tuh. Australia kalau main apa? Unit-unit airsoft di Australia bukannya di Banet ya. Main airsoft di Australia, makanya mereka larinya ke WGB. oh gitu kali Jan. Bisa jadi. Itu gue belum tahu sebenarnya kalau airsoft. Mungkin Om Radit itu infonya dari mana Om? Udah lama sih Om, makanya mereka kan belinya WGB kan. Jadi Oh mainnya makanya WGB, WGB. dan karena WGB mungkin karena kebanyakan WGB udah terlalu banyak, makanya jadi harus ada lisensi gitu kali ya. Nah, gitu. Sama Itu, kepemilikan senjata api di Australia kan nggak boleh tuh Om. oh, Hmm. itu sih masuk akal sih berarti ya. Berarti emang dia karena si airsoftnya nggak ada. Kayak di Malaysia, Malaysia nggak ada airsoft tau. Adanya cuman Malaysia WGG. juga di Iya, Banet tuh Iya, airsoft. banned. Singapura juga di banned kalau nggak salah ya. jadi kita doang yang berhasil bermain airsoft ya. Dengan yang di bawah apa tentunya harus grafir lah. Harus Iya, ada lisensi. oke. Nih sebenarnya sih gue mau share screen ada kan pasti lu pada tahu lah kalau beberapa si Ojan waktu itu nanya ada situs itu ya Jan apa yang jual beli airsoft nipu apa enggak? Oh ya, yang apa namanya Apa ini? J apa? apa itu? Websitenya apa itu, lupa lupa deh. Nah, lu kalau yang ini yang ada di gambar sekarang ini, lu pernah nyoba beli di sini nggak? Gue nggak pernah beli dari situs luar sih, nggak pernah. Kalau Om Radit, Kalau temen sih ada sih yang dulu waktu tahun 2017 ada yang bisa masukin dari Tedbox sih. Pas itu zaman strikernya masih harga 3 jutaan. oh itu beli Belum unit berarti? ada Unit grafir, Ares beli Amoeba unit Striker ya? Ares Amoeba sama ANK URX 3. Oke, Itu kita ada sebelum grafir yang Reddit ya, pasti ya. 2017 kayaknya Belum belum ya? grafir loh. Oh Belum, iya. masih dolarnya masih berapa tuh? 14.000 kan tuh? Apa 13? Oh iya iya. Kita ada kedatangan satu lagi Om Indra, sepertinya lagi joining connecting audio dulu nih. Indra siapa nih? Kalau dari namanya Indra Ardianto nih. Mudah-mudahan sinyalnya bagus nih ya. Yang kemarin juara 3 tuh di Spring Kiwi. Wah, yang lu ikut ya? Spring Kiwi. Om Indra, sapa dulu dong kok. Suaranya hilang, halo? Oh, masih connecting to audio. Ayo sinyal. Tes, Kalau tes. di Nah, halo Om Indra. Akhirnya ada suaranya. Halo. Waduh, kok nggak ada Halo. gambarnya Gambarnya kelihatan dong. nggak? Nggak ada, ulang dong, ulang. Pasang gambarnya dong. Mana nggak? Ini. Di Bentar. pencet yang apa ya kalau dia? Oh ini. Nah, asik. Nah, Lalu. Oke Om Indra, ini kita lagi ngebahas soal yang pertama sih tadi ada Australian Gale Blaster. Jadi di Australia itu ternyata sekarang untuk Gale Blasternya udah diwajibkan untuk digrafir kayak di Indonesia. Oh. Pernah dengar Oh ada? yang kemarin sempat ada postingan itu ya? Iya Jen, di yang Facebook ya? ramai tuh di Facebook. Ada kenalan anak Gale Blaster nggak Om Indra?
Enggak, belum ada Om. Belum ada. Tapi untuk apa namanya, Om Indra tahu sendiri dari Gel Blaster itu juga tahu kan? Baru tahu di ya postingan-postingan sama di Topet sih. Di antara kita semua ini ada pernah megang nggak? Om Radit mungkin, Om Siojan? Kebetulan timku ada yang megang beberapa WGB. Om Indra? Om Indra freeze ya? Oh, dia putus. Oh, sayang sekali. Putus. Berarti sayang sekali. kita di sini semua unitnya digrafir kan? Iya. Kalau gue di grafik. Ini aku yang digrafir cuma satu, yang lainnya enggak. Oh, ada beberapa yang belum ya. Kalau di Jogja sendiri nih, Jan, kebetulan nih kita ada orang Jogja nih. Ya. Itu Airsoft sering main nggak sih? Kalau Jogja dari awal pandemi sampai sekarang pun tiap Sabtu Minggu main, Om. Buset, masih main. Enggak, maksudnya berarti kalau di kita kan mainnya baru sekarang ini agak open ya. Kalau di Jogja berarti dari dulu udah open gitu. Yang pas awal-awal pandemi masuk Jogja tuh lockdown Solo sama sekitarnya tuh beberapa minggu full, terus lihat perkembangannya Jogja aman, ya kita main lagi. Cuman kita ini ikuti protokol kesehatan. Iya. Lu kemarin main gimana, Jan? Apa tuh? Pakai masker, udah pakai mask ditambah masker medis juga gitu. Iya. Ya mau nggak mau karena kan sesuai protokol. Itu ada satgasnya yang di situ nggak? Kalau satgas nggak ada sih. Cuma ya kesadaran ini aja masing-masing. Kalau di Jogja, Om? Kalau Jogja sih nggak salah Ya, pada masuk. pakai masker apa sama enggak sih, Om. Iya, Apa? campur sih kebanyakan. Nggak bisa kalau lagi live. Ya udah lewat aja nggak apa-apa. Kalau Om Jan nih pakai Udah, masker udah. sama masker apa nggak pengap tuh, Om? Kenapa, Cinta? Google Mask. Oh. Enggak sih, maskernya juga ini sih apa? Masker yang scuba tuh, yang tipis kan? Oh, Kan itu udah nggak boleh, cuy. ya sih. Nggak boleh. Kan kalau ketahuan nggak boleh. Iya. Enggak, tapi berarti kemarin masih ada yang pakai masker scuba, cuy. Kalau gua pakai masker scuba. Pas mainnya ya. Pas ininya pakai masker yang kain. Pas kalau OTW kan gua naik angkutan umum. Kalau sukir kemana-mana itu pakai masker kain. Oh, perlu ini Pikir kok pakai gua. masker kain pingsan tuh. Gambar gua nggak ada ya? Nggak ada, Om. Kenapa tiba-tiba Oke, gambar sama mau gua? tanya nih. Apa tuh? Kalau di Jakarta status grafirannya gimana ya, Om? Jawab Jan. Gue lagi benerin video dulu bentar. Mana kalau di Jakarta, Om? Di Jakarta status grafirnya gimana ya, Om? Di Jakarta status grafir. Penggrafiran unit tuh gitu. Masih lanjut sampai sekarang apa gimana? Oh, kalau di Jakarta udah close. Udah nggak ada lagi. Oh. Kalau nggak salah di Jakarta itu 3 kali penggrafiran deh. 3 sesi deh pokoknya. Pertama 2018 kalau nggak salah. 2019 sama terakhir 2020 kalau nggak salah ya, Akmal ya? Tahu nggak? Iya. Gue sih terakhir yang dengar 2019. 19 ya? Iya, 19. 2020 kan kita udah mulai ngurusin pandemi. Setelah tiga kali terakhir itu udah nggak ada lagi sampai sekarang. Itu diinfokan juga dari pihak Polda udah nggak ada lagi, dari pihak induk organisasi juga udah nggak ada lagi. Kalau tahun depan gitu ada, Om? Apa? Kalau tahun depan ada jadwal penggrafiran lagi nggak gitu? Oh, udah nggak tahu ya apa masih ada tambahan penggrafiran. Kalau setahu saya nggak ada lagi, udah close penggrafiran. Jadi terakhir itu 2019 atau 2020 gitu. Itu udah terakhir, udah nggak ada lagi. Berarti ngikutin instruksi PMJ-nya berarti?
Iya. Oh ya, Dan kemarin lihat meme. Oh ya, sama ini kemarin lihat meme ada unit Azuri di Grafir tuh gimana tuh, ini apa? Azuri. Azuri di Grafir. Oh, kalau apa namanya? Setahu gue tuh unit yang harus digrafir itu yang 1:1. Tapi itu tergantung dari individu apa namanya yang punya unitnya mau grafir atau enggak. Kalau misalnya Azuri ya, kalau misalnya pengen banget aman Azuri itu nggak eh, nggak di apa namanya tuh nggak bisa di apa biar aman lah intinya ya kalau mau grafir ya grafir kalau enggak juga nggak apa-apa. Lagian kalau unit yang udah SNI memang produksi Indonesia udah nggak perlu digrafir lagi kalau menurut gua karena kan udah ada izin pabriknya juga bikin itu kan ada izinnya juga jadi nggak perlu kita Nah grafir itu. lagi kalau menurut gua ya. Akhirnya Om Indra join lagi nih. Kalau misalnya unit-unit impor itu harusnya wajib grafir karena memang bukan bikinan dalam negeri dan kalau memang nggak digrafir itu kan terus kita pakai jatuhnya kan ilegal kecuali kita nggak pakai nggak digrafir nggak apa-apa tapi ditaruh rumah aja jangan dibawa keluar. Oh, iya. Berarti maksudnya ke koleksi ya? Jadi kayak semi kolektor gitu ya? Jatuhnya koleksi nggak apa-apa itu nggak dimainin kan. Inti penggrafiran ini tuh ada dua. Pertama untuk kita bisa bawa main, kedua untuk kita bisa bawa servis. Oh iya. Dia keluar Ya lah. benar sih. Nah, kalau nggak keluar ya nggak masalah, nggak digrafir. Ini gue dapat sempat nonton diskusinya Om Abo, dari YouTube apa? selamat Behind dini the hari. Gun. Oh, behind the Bukan gun. Behind the Gun. Nico Santoso tuh sama Om yang di STC Senayan apa nggak salah. Itu ngobrolin masalah grafir. Nah itu katanya begitu. Kalau unit koleksi nggak masalah nggak digrafir pun. Yang penting jadi bawa keluar di dalam rumah aja udah. Tuh. Kalau mana nih? Om Indra ada pendapatnya nggak nih soal penggrafiran nih? Unitnya masih ada yang belum digrafir apa enggak? Wah, udah grafir semua, Om. Yang kasa Om. Hah? Iya. Orang kasa. Terbang nih biar sinyalnya bagus. Ini masalah kenapa? Masalah WGB di Australia Selatan itu katanya harus digrafir. Menurut Tom Indra gimana pendapatnya? WGB loh. Gimana ya? Bentar. WGB, tapi WGB itu 1:1 juga ya? Iya sih, kayaknya 1:1 ya Om Radit ya? Rata-rata WGB kan 1:1. Iya 1:1. Malah spesifikasinya yang sekarang kan melebihi AI kan, kayak fitur MOSFET sama yang lain-lain gitulah. Iya, yang tadi. Sebenarnya grafir gimana ya? Sepanjang dia kalau saya pribadi ya sepanjang regulasinya jelas terus di lapangan juga jelas sebetulnya ya patut didukung juga sih. Cuman kondisi di kita itu sebenarnya kan kalau kita lihat yang di sini ya kayaknya kan masih gimana ya? Yang pertama mungkin abu-abu antara user sama yang bikin regulasi ya masih kayaknya sih masih belum benar-benar jelas kan. Terus di user sendiri juga gimana ya? Kalau saya lihat sih user mungkin masih ada beberapa yang masih kesannya malas juga grafir. Terus di satu sisi di kita grafir itu kalau saya pribadi mungkin ada kebeban di biaya tahunan kayak kan kena pajak juga kan itu hitungannya.
Iya. Nah, kalau saya sih mungkin bebannya di situ aja sih. Jadi ada beberapa orang kan kayak saya mungkin lebih ke arah ada beberapa pengennya koleksi ya. Cuman terkena regulasi kayak gitu jadinya pengen koleksi jadi ngerem. Hmm. Tapi kalau untuk tahu saya ya, kalau untuk unit koleksi Indra itu katanya nggak masalah kalau nggak digrafir. Yang Jadi penting ini unitnya nggak dibawa keluar. uh, Intinya koleksi kan ditaruh di tempat kaca, didiemin aja untuk dilihat-lihat. Kan itu kan koleksi pegang-pegang, nggak dipakai main. Harusnya sih nggak masalah ya. Cuma nggak tahu nanti di kenyataannya gimana. tapi baliknya yang tadi saya bilang di kita itu masih abu-abu. Takutnya nanti ada menghindarin apa terus nanya-nanya dan ternyata nggak ada grafik kan ngerinya nanti apa jadi rame gitu maksudnya. Hmm. Oh ya, Om Indra sama Panjang di kita regulasinya Indra, jelas sih kayak contohnya tadi Om Indra ini Om dari Jakarta juga Om, kenapa Om? dari Jakarta juga Om. Saya di Tangerang Om, Oh di Tangerang. Tangerang. Oh ya siap-siap. Moga Om lanjutkan Om yang tadi Om. Apa ya kalau saya sih mungkin kita juga ya mungkin sekarang sih kita lagi kondisinya apa ya masih belum final ya yang beberapa teman-teman merjuangin itu. Jadi bagusnya sih nanti arahnya ya sampai clear semua. Jadi biar di kita juga nggak abu-abu. Terus kalau pas mau main jadi nggak kesannya. Walaupun sekarang di Grafir pun orang-orang masih berpendapat ketika mau main pas bawa di perjalanan kesannya kayak masih kucing-kucingan kan kayak gitu. Hmm. Bagusnya sih ya arahnya nanti kita clear semua. Jadi kita bawa memang apa walaupun undang-undangnya undang-undang senjata api ya. Cuman kita bawanya itu istilahnya aman lah sesuai peraturan sesuai aturan pas bawa di perjalanan kayak gimana kita bawanya udah nggak ada masalah lagi kayak gitu.